Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumpa kembali dalam Refleksi Gema 6 November 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari saya mengajak kembali sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami masih boleh ada sampai hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Dan kau pada saat ini Tuhan, kami diberi kesempatan kembali untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang boleh menenangkan hati kami, dan Tuhan boleh berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Sehingga firman-Mu boleh menjadi firman yang menguatkan kami dan meneguhkan kami, sehingga di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, kami senantiasa berjalan seperti apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Refleksi Gema hari ini mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, terang dan gelap tidak mungkin bersatu, yang terambil dari 2 Korintus 6 ayat yang ke-11 sampai 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Pembacaan firman Tuhan hari ini dibacakan menurut Alkitab terjemahan edisi yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Karena itu, sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apa yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apa bagian bersama orang percaya dengan orang tak percaya? Apa hubungan bait Allah dengan berhala? Sebab kita adalah bait Allah yang hidup, seperti firman Allah ini. Aku akan tinggal bersama mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu di antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Janganlah menyentuh apa yang najis, dan aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Demikian jauh bacaan firman, diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, David Platt di dalam bukunya Follow Me mengatakan banyak orang di dunia ini yang mengaku bahwa dirinya adalah orang Kristen, namun ternyata bukan. Bahkan ada yang menyatakan dirinya sudah mengalami kelahiran baru, pada kenyataannya ternyata belum. Mereka masih terikat dengan tawaran pornografi dan juga memiliki obsesi untuk memuaskan keinginannya untuk berbelanja agar semua mendapatkan barang yang diinginkannya. Dapat dikatakan bahwa banyak orang yang mengaku Kristen hidup di dalam terang, namun ternyata mereka hidup jauh dari iman Kristen. Mereka masih hidup di dalam kegelapan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dengan kata lain, mereka tidak mau memisahkan hidup dalam terang dengan hidup di dalam kegelapan. Kehidupan kekristenan yang tidak memisahkan antara terang dan gelap ternyata bukan hanya terjadi pada zaman ini, namun terjadi juga di tengah-tengah kehidupan jemaat Korintus. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang yang menjadi refleksi buat setiap kita, mengapa kehidupan terang dan gelap tidak bisa bersatu? Yang pertama yang saya ingin ajak untuk kita boleh merenungkan pada perenungan hari ini adalah kehidupan setiap orang percaya
adalah bait Allah. Kita melihat pada bagian ini Rasul Paulus menggunakan kata heterozygio yang berarti mismatch atau tidak cocok. Kata ini mau menggambarkan adanya ketidakcocokan dalam segala aspek relasi di tengah-tengah kehidupan jemaat Korintus pada saat itu dengan orang yang tidak percaya. Namun, dalam realita kehidupan sehari-hari, jemaat Korintus tetap berusaha memasangkan atau menyatukan akan ketidakcocokan ini. Dengan kata lain di sini sudah tahu tidak bisa, tapi tetap dipaksakan. Oleh karena itu, melalui perkataannya, Rasul Paulus hendak memperingatkan jemaat di Korintus saat itu untuk menyadari bahwa ketika mereka berkomitmen secara salah dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, maka mereka sedang tidak menjaga kehidupan mereka secara murni sebagai umat Tuhan. Karena masing-masing mereka mempunyai nilai hidup yang berbeda. Umat Tuhan harus memprioritaskan nilai hidup yang sesuai dengan iman Kristen atau nilai-nilai kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus pada bagian ini menyatakan bahwa kehidupan orang percaya layaknya seperti bait Allah. Ketika hidup setiap orang percaya dinyatakan sebagai bait Allah, maka hidup yang dijalani adalah hidup yang kudus sebagaimana Allah yang hidup, kudus dan tinggal serta mau berjalan bersama-sama dengan umatnya. Kehidupan layaknya bait Allah menjadikan setiap orang percaya untuk tidak menaruh atau menyimpan hal-hal yang najis dan tidak berkenan kepada Allah. Namun menjadikan setiap tindakan di dalam kehidupannya adalah tindakan yang menyenangkan Allah. Dengan kata lain di sini, setiap tindakan yang menyenangkan Allah itu kiranya boleh menjadi gaya hidup yang memancarkan terang kemuliaan Tuhan sehingga dapat dirasakan dan dilihat oleh sesama. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan orang percaya sebagai bait Allah menegaskan adanya juga persekutuan atau relasi yang dalam serta hangat dengan Allah sebagai sumber terang itu, seperti layaknya Bapa dengan anak-anaknya. Itu dapat kita lihat di ayat yang ke-18. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya yang hidup di tengah-tengah zaman yang semakin gelap dan rusak ini, adakah kita menemukan keberadaan diri sebagai bait Allah? Atau hidup yang kita jalani selama ini lebih sering menjadi tempat tinggal ilah-ilah dunia ini? Menyadari hidup sebagai bait Allah berarti menyatakan diri sebagai terang kemuliaan Tuhan, di mana kegelapan tidak memiliki tempat untuk menyatakan keberadaannya. Keberadaan diri sebagai bait Allah berarti saya dan saudara mau hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Allah dengan rasa takut akan Allah. Keberadaan diri yang mau melepaskan diri ini dari setiap nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia, tetapi mau mengikatkan diri dalam nilai-nilai kerajaan surga. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bagian yang pertama ini boleh menjadi sebuah peringatan buat setiap kita, untuk kita semakin jelas memiliki pemahaman bahwa terang dan gelap tidak bisa bersatu. Hal yang kedua yang saya ingin bagikan pada hari ini adalah kenapa terang dan gelap tidak mungkin bersatu, karena setiap orang percaya memiliki panggilan untuk hidup dikhususkan untuk tujuan Allah. Rasul Paulus pada bagian ini mau memberi pemahaman kepada jemaat Korintus yang saat itu hidup di dalam budaya yang telah menormalkan penyembahan berhala. Rasul Paulus ingin agar jemaat Korintus membuang segala sesuatu yang berhubungan dengan penyembahan berhala atau dewa-dewa palsu. Dengan kata lain, ada sebuah proses pembersihan hidup dari hal-hal yang bertentangan dengan Allah, di mana orang percaya berpartisipasi bersama dengan Allah dalam menyempurnakan kekudusan. Allah adalah satu-satunya yang memanggil dan memisahkan orang percaya sebagai miliknya, sebagai milik yang kudus, sebagai milik yang dipisahkan dan dikhususkan untuk tujuannya. Hidup
yang dikhususkan untuk tujuan Allah berarti mau menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan juga rohani. Dengan kata lain, di sini segala tindakan jahat yang dilakukan oleh tubuh jasmani dan tindakan jahat yang dilakukan secara rohani itu kita mau tinggalkan semuanya. Dengan kata lain, di sini kita mau mengikuti segala rencana yang dinyatakan oleh Allah. Hidup dikuduskan dikhususkan untuk tujuan Allah, maka hidup yang ada dijalani dengan ketaatan mengikuti segala hal yang Allah mau dan didasarkan pada rasa takut akan Tuhan. Karena tidak mungkin dapat terjadi hidup khusus untuk Allah tanpa takut akan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam zaman yang melegalkan semua hal untuk boleh dan bisa dilakukan, adakah kita memiliki kerelaan untuk mendengar dan juga menerima panggilan agar hidup kita memiliki hidup yang berbeda dengan apa yang dunia tawarkan? Panggilan hidup sebagai pribadi-pribadi yang dikhususkan Allah dengan meninggalkan jalan hidup duniawi yang selalu memberontak kepada Allah dan menyusuri jalan panggilannya, sehingga hidup yang ada terus boleh menggenapi setiap tujuan hidup yang dinyatakan oleh dan dalam Dia sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi pengingat buat setiap kita sebagai orang percaya untuk senantiasa memiliki kesadaran bahwa terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Karena setiap kita sebagai orang percaya adalah bait Allah yang hidup seperti apa yang Allah kehendaki. Dan setiap kita sebagai orang percaya adalah pribadi-pribadi yang dipanggil secara khusus untuk menggenapi setiap tujuan dari Allah yang dinyatakan dalam hidup setiap kita. Biarlah Tuhan terus boleh menguatkan dan memateraikan firman-Nya dalam hati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman-Mu terus boleh berbicara kepada setiap kami, sehingga dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, kami terus sadar bahwa kami adalah bait Allah yang dikhususkan oleh Allah sendiri untuk boleh memancarkan terang kemuliaan Allah, sehingga hidup kami menjadi hidup yang memberkati, memuliakan Tuhan, dan menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam segala aspek hidup kami, Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk boleh melakukan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.